Di suatu hari yang cerah, sekelompok prajurit berkuda bergerak menuju ke suatu tempat. Tidak, mereka bukan menuju ke medan pertempuran, tapi menjalani suatu misi pengantaran dan pengawalan suatu benda yang sangat-sangat berbahaya. Pada awalnya, semua berjalan sesuai rencana. Tak ada yang berani mengusik pasukan itu sampai terdengar suatu bisikan yang menjadi awal malapetaka. Show yourself! Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu, dunia seringkali takut pada kejahatan yang tampak, padahal yang lebih berbahaya adalah yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul The Huntsman Winter War, sebuah film yang menurut saya sangat epik dan penuh potensi. Rilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Cedric Nicolas Troyan, serta dibintangi oleh para aktor yang lagi-lagi kemampuan aktingnya tidak perlu diragukan. Baik, mari jangan lama-lama, mari siapkan kopinya, dan mari lanjutkan cerita. Apa yang ditunjukkan cermin? Apa yang Anda lihat? Ini adalah kisah yang sering diceritakan, kisah Snow White yang dengan caranya ia berhasil mengalahkan Ravenna si ratu jahat dan merebut kembali tahta. Namun, ada kisah lain yang mungkin Anda belum tahu, kisah yang jauh sebelum hidup bahagia selamanya. Film dimulai dengan menampilkan Ravenna di masa lalu mengeksekusi suaminya yang merupakan salah satu raja saat bermain catur bersama. Ya, dengan cermin ajaib di tangan, Ravenna menjadi tak terkalahkan. Ia merebut kerajaan-kerajaan sama seperti sebelum-sebelumnya, dan itu akan terus berlangsung dengan seorang saudari yang selalu setia di sisinya bernama Freya. Pada suatu malam, dua saudari ini berbincang-bincang tentang cinta. Karena diketahui Freya jatuh cinta pada seorang pria bangsawan, Ravenna sebenarnya tidak setuju karena cinta akan melemahkan dan menahan kekuatan yang diwariskan di dalam tubuh mereka. Menurut Ravenna, itulah penyebab kekuatan Freya masih belum muncul. Pembicaraan berlanjut, Ravenna mengetahui bahwa Freya hamil anak dari si pria bangsawan, dan menurutnya itu adalah awal dari malapetaka. Karena si pria bangsawan telah memiliki tunangan dan akan menikah, dan Freya akan dicampakkan. Namun Freya menolak untuk percaya, mengatakan bahwa Ravenna tahu banyak, tapi bukan berarti tahu segalanya. Waktu pun berlalu, Freya melahirkan bayi perempuan yang cantik dan terbukti apa yang sang kakak katakan tidaklah benar. Karena pada suatu hari ia menerima surat berisi lamaran dari si pria bangsawan. Mereka akan menikah secara diam-diam dan pergi meninggalkan kerajaan untuk memulai hidup baru. Namun saat malam yang dijanjikan, Freya yang berusaha menemui sang pujaan hati malah menyaksikan kebakaran yang telah merenggut nyawa bayinya. Ya, ternyata lamaran itu hanyalah tipu daya agar si pria bangsawan bisa menyingkirkan bayi mereka. Dikuasai kesedihan dan kemarahan, Freya meninggalkan saudarinya menuju ke utara untuk membangun kerajaannya sendiri, dan ya, di sana orang-orang ketakutan mendengar namanya. Dan karena tidak bisa memiliki anak, maka di utara dia akan membesarkan anak-anak untuk dijadikan tentara. Tak butuh waktu lama bagi Freya mengubah tanah-tanah pertanian yang hijau menjadi daratan es kematian. Di sana ia membangun bentengnya sendiri dan memerintah sebagai Ratu Es. Pada suatu hari, semua anak-anak yang telah dirampas dari orang tua mereka dikumpulkan di hadapan sang ratu. Salah satu dari anak bernama Tal mengungkapkan tentang rasa sedih karena berpisah dengan orang tua dan nyaris dibekukan oleh Freya. Sang ratu pun kemudian menegaskan kembali bahwa cinta itu hanya kebohongan dan tipuan yang akan membuat manusia lemah. Jadi tidak boleh ada cinta di kerajaan Ratu Freya, lalu semuanya pun diminta tunduk dan setia. Kalian akan mendapatkan pelatihan agar menjadi kuat dan tangguh. Pada akhirnya akan menjadi pasukan elit yang disebut Huntsman atau pemburu. Begitulah kata sang ratu. Waktu pun berlalu, kini anak-anak telah tumbuh dewasa dan menjadi sangat kuat. Dan salah satu dari yang terkuat adalah jagoan kita bernama Erik yang sangat menyatu dengan senjata-senjatanya. Atas perintah Freya, para pemburu menaklukkan kerajaan-kerajaan di utara dengan membawa pulang mahkota sebagai buktinya.
Semua terlihat sesuai rencana, tapi di balik itu, cinta tumbuh di dalam hati Eric dan seorang wanita pemburu bernama Sarah. Keduanya saling tertarik sejak kecil dan telah diam-diam menikah. Pada suatu hari, pasangan itu merencanakan sebuah pelarian untuk memulai kehidupan baru yang bebas, namun ternyata Freya selama ini telah memata-matai, dan saat siap menjalankan rencana, Eric dan Sarah dikepung. Freya sangat kecewa karena setelah memberikan segalanya, dia malah mendapatkan pengkhianatan dari Eric dan Sarah. Meskipun demikian, Freya tetap mengizinkan pasangan itu pergi, tapi dengan satu syarat, keduanya harus pergi bersama. Dan tentunya itu tidak akan mudah, karena para pemburu akan menghalangi mereka. Baik Eric maupun Sarah bertarung dengan sangat lihai. Tidak perlu heran karena keduanya adalah yang terbaik di antara para pemburu, bahkan lebih baik dari Komandan Tal. Namun saat Freya turun tangan, semuanya berubah. Sebuah dinding es tebal menghalangi, Sarah ditikam hingga tewas, sementara Eric dibuat pingsan dan dibuang ke sungai yang deras. Ya, semua orang bisa jatuh cinta, tapi tidak bisa selamanya, karena hati adalah merupakan sesuatu yang berbahaya dan cinta hanya dongeng belaka. Atau setidaknya begitulah yang diyakini Ratu Freya. Tahun demi tahun berlalu, kekuasaan Ratu Freya semakin meluas. Sementara sang kakak takluk di tangan Eric dan Putri Salju. Tapi kejahatan belum sepenuhnya dikalahkan. Ini terbukti pada momen di mana prajurit membawa cermin ajaib. Tiba-tiba saja sesuatu yang mistis terjadi dan membuat misi tersebut menjadi kacau balau. Show yourself! Sementara itu, jagoan kita sedang berada di hutan yang tak jauh dari kerajaan Snow White. Ya, 7 tahun setelah kematian Ravenna, Eric menjadi semacam penjaga hutan, menangkap orang-orang yang berburu secara ilegal di hutan tersebut. Salah satunya adalah bangsawan bermulut besar ini. Hari itu adalah seperti hari-hari biasa untuk Eric. Saat bersantai, dia mengenang Sarah sampai sekelompok pasukan datang dipimpin oleh sahabat lama yaitu William. Diketahui bahwa ternyata Eric pergi meninggalkan kerajaan secara diam-diam sehingga sulit untuk menemukannya. Dan oleh karena itu, William membayar kurcaci Nyan dan saudara tirinya, Griff, untuk menemukan sang pemburu. Bukannya tanpa alasan, Will menjelaskan tentang hilangnya cermin ajaib. Jadi ceritanya ternyata sihir pada cermin itu terlalu kuat sehingga mulai mempengaruhi Snow White. Jadi sang ratu memutuskan untuk menempatkan cermin itu di sanctuary atau suaka wilayah kaum peri. Namun pasukan yang ditugaskan tidak pernah kembali dan kuat dugaan bahwa cermin itu hilang. Meskipun memiliki kemampuan melacak yang sangat baik, tapi Eric enggan untuk menerima permintaan Snow White. Jagoan kita bahkan menolak imbalan, namun Eric menjelaskan bahwa burung hantu es itu adalah mata-mata Freya, sang ratu utara. Berbahaya jika Freya menemukan cermin ajaib, jadi Eric menyarankan agar William mempersiapkan pasukan, sementara dirinya akan mencari cermin ajaib dibantu oleh 2 kurcaci, Nyan dan Griff. Sementara itu, sesuai dugaan, Freya telah mengetahui tentang cermin kakaknya. Meskipun Tal telah mengabarkan takluknya benteng terakhir di utara, Freya mengklaim bahwa tugas para pemburu belum selesai. Tal diminta untuk mencari cermin ajaib karena dengan cermin itu, Freya bisa menguasai kerajaan selatan yang dikuasai Snow White dan membebaskan semua anak-anak dari keluarga dan cinta. Kembali ke jagoan kita yang beberapa waktu kemudian menemukan jejak kereta yang menuju ke utara. Sembari melempar sindiran, Eric melacak arah kereta kuda itu yang ternyata berbelok ke barat, tepatnya ke dalam hutan. Perkiraan Eric benar, karena tak lama kemudian kelompok itu menemukan mayat para prajurit yang ditugaskan untuk mengantar cermin. Dari bukti-bukti yang ditemukan, diketahui bahwa prajurit itu saling serang satu sama lain, namun ada satu anak panah yang terlihat mewah. Menurut Griff, itu bukan anak panah biasa karena terdapat berlian di tengah-tengahnya. Selain itu, Eric juga menemukan pedang yang terkena cairan hitam, jadi mereka menduga ada sesuatu yang misterius terlibat dalam malapetaka ini.
Malamnya, Eric dan teman-teman singgah di sebuah kedai untuk istirahat, makan, dan mencari informasi. Meskipun informasi yang diberikan bartender sangatlah minim. Saat makan dan tertawa bersama membicarakan tentang keburukan wanita kurcaci, tiba-tiba sekelompok pria datang mengusik. Awalnya pimpinan mereka menghina para kurcaci dan membuat Nayan marah, sehingga tidak sengaja terungkaplah bahwa Eric adalah huntsman. Sialnya lagi, ternyata kelompok itu para pemburu dan segera melancarkan serangan. Kalah jumlah membuat Eric babak belur dan dihina karena meninggalkan Ratu Freya demi cinta terhadap seorang wanita. Saat hendak dihabisi, tiba-tiba saja sebuah anak panah menancap pada tangan komandan pemburu, lalu segera seseorang yang misterius melancarkan serangan yang begitu cepat dan kuat sehingga para pemburu pun kabur. Dan akhirnya terungkap bahwa seorang misterius itu adalah Sarah. Beberapa waktu kemudian, Eric terbangun dan tak percaya dengan keberadaan Sarah di hadapan, bahkan mengira diri berada di alam baka. Namun Nayan meyakinkan bahwa semua ini nyata, dan kemarahan Sarah menambahkan keyakinan itu. Sarah kecewa karena Eric meninggalkannya dulu dan akhirnya mendekam di penjara selama 7 tahun. Kini saat berhasil kabur, Sarah bersumpah akan membalas Eric. Eric mengakui yang sebenarnya bahwa apa yang ia lihat berbeda, namun Sarah tetap pada pendirian menganggap Eric membual. Keesokan paginya, Eric menjelaskan tentang misi mereka kepada Sarah serta tentang Freya yang menjadi tak terhentikan jika memiliki cermin tersebut, meskipun ada yang lebih penting yang mereka harus bicarakan. Sarah memutuskan untuk bergabung dan menegaskan bahwa setelah misi ini selesai, hubungannya dengan Eric pun akan selesai karena yakin bahwa cinta pada akhirnya akan berubah menjadi pengkhianatan. Kali ini Eric yang menolak untuk percaya karena sebenarnya mereka telah sama-sama ditipu oleh ilusi yang diperlihatkan Freya. Kemudian di tengah perjalanan, Nayan dan Griff menghentikan mereka untuk menunjukkan jebakan yang tersembunyi. Sayangnya itu hanya pengalihan agar mereka terkena jebakan yang lain. Terungkap bahwa jebakan tersebut adalah milik dua wanita kurcaci, Nyonya Bromwyn dan Dorina. Pertengkaran segera terjadi antara para kurcaci, saling caci dan maki, hingga akhirnya Eric menawarkan anak panah emas, asalkan Bromwyn membebaskan mereka dan memberikan informasi tentang anak panah tersebut. You know what that says? Meskipun menurut Griff itu hanyalah dongeng lama, tapi Bromwyn dan Dorina sangat yakin bahwa anak panah itu milik kaum goblin, pencuri terhebat dan makhluk paling tamak sepanjang sejarah. Lebih lanjut, wanita kurcaci itu menjelaskan tentang sarang goblin yang penuh dengan emas, berlian, dan ternyata letaknya tak jauh dari sanctuary. Namun sangat-sangat berbahaya karena para goblin juga terkenal akan keganasannya. Akhirnya, semua pun sepakat bekerja sama untuk menyusup ke sarang goblin. Kelompok Eric bisa mendapatkan cermin ajaib dan para wanita kurcaci akan mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Perjalanan pun berlanjut dan kali ini menyusuri sungai di mana peri-peri mulai terlihat terbang ke sana kemari. Sementara Eric dan Sarah serta Griff dan Bromwyn masih saling sinis, Nayan dan Dorina malah semakin dekat dan mengaku memiliki makanan favorit yang sama. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu memasuki sarang goblin di mana hal-hal yang ditemukan membuktikan bahwa makhluk itu bukan hanya sekedar dongeng lama dan cairan hitam yang ditemukan sama seperti yang pernah Eric temukan dulu, yang mana diyakini itu adalah darah goblin yang mudah terbakar. Goblins ain't really. Tak lama berselang, akhirnya mereka menemukan cermin dengan dikelilingi jasad-jasad goblin karena cermin ajaib ternyata juga membuat mereka saling menghabisi. Eric menginstruksikan untuk mendekat, tapi jangan sekali-kali menatap cermin ajaib. Tiba-tiba saja, sang raja goblin muncul dengan tanduk emasnya. Dia mulai mengendus satu persatu dari kelompok Eric sampai akhirnya mengetahui bahwa Nyonya Bromwyn memungut salah satu harta goblin dan menjadi marah.
Dengan kerjasama yang apik, cermin ajaib berhasil dibawa oleh para kurcaci, sementara Eric dan Sarah berhasil menghabisi Raja Goblin. Sarah sempat terpana menatap Eric, bukan aksi, melainkan kalung yang dikenakan Eric, karena kalung tersebut dulunya adalah milik Sarah yang paling berharga dan diserahkan kepada Eric. Ini menjadi bukti kuat bahwa ilusi Freya lah yang memisahkan mereka. Sayangnya, mereka tak punya waktu untuk momen romantis, karena gerombolan Goblin segera datang dan marah besar ketika mengetahui raja mereka telah mati. Karena harus ada yang menahan para goblin itu, Eric pun memutuskan untuk mengorbankan diri dan meminta Sarah bersama para kurcaci melanjutkan misi membawa cermin ajaib ke sanctuary. Sarah yang tak tega mencari cara untuk membantu. Dengan anak panah dan darah goblin, ia menembakkan panah api yang membakar seluruh goblin dan mungkin juga Eric. Ya, semuanya pun berduka, tapi hanya sesaat karena jagoan kita dengan cerdik melarikan diri ketika kobaran api melahap gerombolan goblin. Sore hari, kelompok Eric akhirnya mendekati wilayah sanctuary. Hanya butuh 2 jam lagi untuk tiba di sana dan para pria menyarankan agar mengabaikan malam dan melanjutkan perjalanan. Namun para wanita menolak karena siapapun bisa mengintai mereka sehingga menunggu pagi adalah keputusan yang tepat. Lagi pula, rasanya tak elok jika mengganggu kemesraan Nayan dan Dorina. Saat malam, Eric sempat membuka pembicaraan kembali. Lagi-lagi Sarah menolak, mengatakan bahwa diri telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan dan meminta Eric menjauh. Namun Eric tetap bersikeras karena cinta seharusnya saling menerima kekurangan masing-masing, lalu keduanya pun larut kembali dalam asmara. Let me go! Let me go! Keesokannya Eric terbangun akibat bisikan dari cermin ajaib. Ya, cermin itu telah membuka kain penutupnya lalu membisikkan agar Eric menghabisi Sarah. Tak lama Sarah juga terbangun dan membuat Eric tersadar dari bujukan. What are you doing? Eric kemudian meminta Sarah mengakui perasaan yang sebenarnya, namun seketika es menutupi wilayah itu menandakan Ratu Freya dan pasukannya tiba. Segera sang ratu mengungkapkan kerinduannya terhadap Eric. Hal yang cukup mengejutkan adalah ternyata selama ini Sarah bukan kabur dari penjara, melainkan tetap menjadi pemburu yang melayani ratu dan dikirim untuk mengecoh Eric agar mau membawanya ke cermin ajaib. Kini Freya tinggal mengambil cermin itu dan siapapun yang berani menghalangi akan dibekukan seperti Nayan dan Dorina. Lalu karena Eric masih yakin bahwa cinta akan mengembalikan Sarah, Freya memerintahkan Sarah untuk melakukan eksekusi. Setelah ditinggal oleh Freya, Sarah dan para pasukan, Griff dan Bromwyn menghampiri Eric dan mencabut anak panah yang menancap. Sangat mengejutkan, ternyata Eric masih hidup dan diketahui bahwa anak panah menancap di liontin pemberian Sarah yang menandakan bahwa Sarah merencanakan sesuatu yang lebih besar dan rencana ini sudah berjalan. Eric mengatakan bahwa para kurcaci tidak perlu percaya, tapi yang pasti Eric akan menuju ke benteng Freya dengan bantuan kaum peri yang menawarkan rusa sebagai tunggangan. Adegan berpindah ke beberapa hari kemudian, rombongan Freya telah tiba di benteng dan sang ratu segera memerintahkan agar cermin ajaib diletakkan di ruangan utama serta mengucapkan selamat datang kembali kepada Sarah, namun Sarah hanya menanggapi dengan dingin. Setelah semua siap, Freya memeriksa cermin dan segera terdengar bisikan yang mengajak untuk membaca mantra pada pinggiran benda itu. Ravenna mengatakan untuk tidak perlu mundur karena Freya lah yang telah membangkitkannya. Lebih lanjut, Ravenna menjelaskan bahwa dirinya tidak mati dan tidak hidup, raga hanyalah wadah. Sebenarnya diri yang sebenarnya hidup di dalam cermin hingga seseorang membangkitkan. Kini dengan Freya dan pasukan di sisinya, Ravenna berencana untuk merebut kembali kerajaan dan mengambil jantung Snow White.
Sementara itu, tokoh utama kita berhasil menyusul dan ternyata para kurcaci juga ikut bersamanya. Eric menjelaskan rencananya yang sederhana, yaitu menyelinap masuk menemukan cermin ajaib dan menghancurkannya, sementara Griff dan Bromwyn mencari lokasi Nyan dan Dorina yang ditahan. Keesokan paginya, bersamaan dengan datangnya kereta anak, Griff dan Bromwyn pun menjalankan rencana. Mereka sempat tertangkap, namun berhasil menghajar si prajurit hingga pingsan. Did you have to hit him so hard? Shut up. Jagoan kita menyelinap ke menara Freya lewat atas, nyaris jatuh saat manjat dan melompat, dan Eric pun mengakui bahwa ini rencana terburuk yang pernah dibuatnya. Tak lama kemudian, ia berhasil masuk ke dalam dan dipergoki oleh seorang gadis. Ternyata itu adalah Peppa, gadis kecil yang pernah disemangati oleh Eric bertahun-tahun yang lalu saat baru tiba di benteng. Peppa mengetahui Eric pasti datang sehingga membiarkannya beraksi. We will bring fear. Beberapa waktu kemudian di ruangan singgasana, Freya memerintahkan seluruh pemburu bersiap untuk melakukan serangan menaklukkan kerajaan Snow White. Namun ragu menentukan bagaimana nasib anak-anak di kerajaan tersebut. Di saat yang sama, Eric berhasil menemukan ruangan itu dan setelah melumpuhkan seorang penjaga, segera ia melepaskan tembakan. Saat mengejutkan, Ravenna menangkap anak panahnya dan mengembalikan. Freya sadar bahwa semua ini rencana Sarah karena tembakan Sarah tak mungkin meleset, kecuali jika memang disengaja. Sarah pun melancarkan serangan, tapi segera ditangkis oleh Freya. Freya mengaku kecewa dan atas saran Ravenna, pasangan jagoan kita pun ditangkap. Sebelum dieksekusi, Eric sempat mengajak saudara-saudara seperjuangan untuk melawan. Awalnya ia mengira itu tidak berhasil dan bersiap menerima hukuman bersama Sarah, namun tiba-tiba saja Tal menyatakan dukungannya terhadap Eric yang mana diikuti oleh semua pemburu. Tak tahan melihat satu persatu anak-anaknya dibantai, Ratu Freya membangun dinding es untuk menahan serangan Ravenna. Ravenna mengaku kecewa atas lemahnya hati Freya, padahal dulunya Ravenna telah membuatnya menjadi lebih kuat. Bukan sekali ini Ravenna berkata seperti itu, sehingga membuat Freya bertanya-tanya. Sang Ratu Utara pun mendesak Ravenna, dan karena Ravenna pada dasarnya adalah cermin ajaib, jadi tidak bisa menolak menjawab pertanyaan orang yang membangkitkannya. To me. Tell me the truth. Ya, ternyata kematian bayi Freya adalah skenario busuk Ravenna karena cermin ajaib mengatakan bahwa jika tumbuh besar nanti anak Freya akan menjadi wanita tercantik bahkan melebihi Ravenna sehingga harus disingkirkan. Tentu saja hal ini membuat Freya sangat marah, namun belum sempat melakukan apapun, Ravenna dengan licik menyerang secara tiba-tiba. Di saat yang sama, Eric dan para pemburu tiba untuk mengepung Ravenna, tapi tentu saja tidak semudah itu. Bahkan upaya Freya melakukan serangan balasan dan membekukan saudarinya gagal, dan malah Freya yang kini mendapat serangan fatal. You. My children alone. Ravenna mengaku bahwa diri membutuhkan keluarga dan cinta, namun semua itu tak cocok bagi keagungannya. Penyihir itu kemudian menanyakan apakah Eric masih percaya bahwa cinta dapat menaklukkan segalanya. Eric mengatakan bahwa cinta mungkin tidak menaklukkan segalanya, tapi cukup untuk mengalahkan Ravenna. Dengan sisa-sisa kekuatan, Freya membantu membekukan cermin sehingga serangan Eric dapat menghancurkannya, yang mana itu sekaligus menghancurkan Ravenna. Film pun ditutup dengan menampilkan Freya menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengungkapkan kekaguman terhadap cinta Eric dan Sarah. Kematian Freya membuat semua orang-orang yang beku terbebas, termasuk Nyan dan Dorina. Sementara pasangan jagoan kita bersama para pemburu lain membebaskan semua anak-anak dan mengembalikan ke orang tua mereka. Matahari pun bersinar kembali di utara, seolah menyambut kebahagiaan rakyat. Namun apakah kebahagiaan tersebut akan bertahan lama? Karena salah satu gagak emas dari cermin terbang dari benteng Freya menuju ke istana Ratu Snow White. Dan apakah ini akan menjadi ancaman baru?
Dan tamat. Film ini membawa penonton ke masa sebelum Snow White menyelamatkan kerajaannya. Disinilah kita melihat Freya, seorang wanita lembut yang hidupnya hancur ketika pengkhianatan merenggut bayinya. Alih-alih sembuh, luka itu justru dipelihara oleh Ravenna, kakaknya sendiri, yang diam-diam menanamkan keyakinan bahwa cinta hanyalah sumber kelemahan. Dari trauma inilah, Freya berubah menjadi Ratu Es, membangun kerajaan yang memerintah dengan ketakutan dan pasukan pemburu yang dilatih untuk memutus semua ikatan emosi. Ironisnya, di tengah pasukan yang dipaksa tunduk itulah muncul Eric dan Sarah, dua prajurit yang saling jatuh cinta meski sihir dan tipu daya berusaha memisahkan mereka. Kisah mereka menjadi titik balik penting ketika rekayasa Freya terbongkar. Cinta Eric dan Sarah membuktikan bahwa perasaan bukanlah kelemahan seperti yang selalu dikatakan sang ratu. Cinta justru menjadi kekuatan yang mematahkan kendali Freya, bahkan memicu perlawanan yang mengubah jalannya peperangan. Ya, film membalikkan pesan yang awalnya cinta yang dianggap berbahaya ternyata memegang kunci untuk menghancurkan kekuasaan yang dibangun dengan kezoliman. Sementara itu, cermin ajaib tetap menjadi pusat misteri. Film ini memberi kesan bahwa cermin bukanlah sekadar artefak, melainkan wadah bagi kesadaran Ravenna. Selama cermin ada, kekuatan sang ratu jahat tak pernah benar-benar padam. Setiap kali seseorang mencoba menguasainya, baik Freya yang ingin mengekangnya maupun pemburu yang ingin menyembunyikan, cermin justru membuka jalan bagi kebangkitan kegelapan. Perebutan cermin ini bukan hanya soal senjata pemungkas, tapi juga tentang bagaimana ambisi dan nafsu kuasa selalu membawa kehancuran bagi pemiliknya. Meski Snow White jarang atau hampir tidak muncul, tapi kehadirannya terasa di sepanjang cerita. Kemenangan Snow White di film pertama rupanya belum membawa kedamaian permanen, kerajaan masih rapuh, dunia masih dipenuhi sihir berbahaya, dan perebutan kekuasaan terus memakan korban. Ketidakhadiran Snow White di layar justru memberi ruang bagi kisah keluarga Ravenna Freya untuk menonjol, sekaligus membuka kemungkinan bahwa dunia ini jauh lebih luas daripada sekedar tahta Snow White semata. Secara visual, film ini dipenuhi kontras yang memikat. Biru beku Freya melambangkan duka dan kesepian yang membatu, sedangkan emas hitam Ravenna memantulkan pesona keserakahan yang memikat tapi mematikan. Rakyat jelata yang nyaris tak bersuara memperlihatkan bagaimana perebutan kekuasaan selalu mengorbankan mereka yang paling lemah. Bahkan humor para kurcaci yang tampak ringan sebenarnya berfungsi menjaga ritme cerita agar petualangan ini tak tenggelam sepenuhnya dalam kegelapan. Pada akhirnya, film ini menyatukan tragedi pribadi, perebutan kekuasaan, mitologi sihir, dan kisah cinta dalam satu pesan moral yang jelas. Kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan dan kebohongan tak akan pernah menang melawan kebenaran dan cinta yang tak bisa dikendalikan. Meskipun Ravenna dikalahkan dan Freya runtuh, selama cermin ajaib tidak dimusnahkan, selalu ada potensi kegelapan bangkit kembali, meninggalkan pintu terbuka bagi cerita-cerita baru di dunia penuh sihir ini. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!